seberat timbangan rambut jabang bayi. Lah nek dipetali terus rambutnya morat-marit terus yang ditimbang opo? Lah ini nggak boleh, kalau hanya perkiraan itu namanya apa? Hanya menduga-duga larangan Allah. Hanya kira-kira itu larangan Allah, sebab ini syariat. Ayo sama-sama kita buktikan dalam surah Al-An'am, yakni surah yang ke-6 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dzon. Lah ini kan yang tidak boleh. Wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi ini, sudah barang tentu kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Mengapa? Karena mereka tidak lain hanya kira-kira itu tadi loh ya. Hanya sangka-sangka, hanya menduga-duga. Iyattabi'una illa dzon wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain mereka adalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau namanya syariat, namanya Islam, ini kula kalih panjenengan harus cross check dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan syukur hanya yang ngomong punya titel Kiai Haji, serbane ijo, dikiranya mesti bener segala-galanya. Jangan. Kalau sampai opo jari kiai itu sudah mengangkat nabi kepada kiai, gak boleh. Kiai pun manu, ustadz pun juga manu. Maksudnya tidak mempunyai sifat maksum, walaupun kiainya jenenge kiai maksum. Ya. Kalau nabi itu terjaga, terbimbing dengan wahyu, tapi kalau kiai harus ikut wahyu. Kalau kiai tidak ikut wahyu, maka itu namanya bukan ulama yang warasatul anbiya, tapi ulama yang warasatul nafsi. Saged dipahami kula matur? Jadi mboten oleh kira-kira niku mboten angsal nggih. Urusan agama kedah kula kalih panjenengan ngugemi, kegondelan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Terus binti saged dipahami kula matur? Qur'ane jelas wae nggih? Alhamdulillah. Terus binti panggah tasik kepingin munggah swarga? Sholawat niku termasuk doa. Nggih, wau ajenge salat enten sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli Muhammad, ini kan doa ya. Bagaimana doa dengan teriak-teriak itu? Ayo sama-sama kita cross check ke dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surah yang ke-7. Ayatnya yang ke-55. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u padha ndonga nira kabeh, berdoa ini perintah dari Allah. Allah langsung memerintahkan kita berdoa. Kemudian aturan doa juga sudah Allah tetapkan. Bagaimana aturan doa? Tadarru'an, dengan rendah diri, dengan rendah hati, wa khufyah, dan dengan suara yang lembut. Suarane alon-alon, ojo banter-banter. Paring banter kupingi dhewe sing krungu, duduk kupingi tanggane. Tadi kupingi sendiri apa kupingi tanggane ya? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya. Itu telinganya sendiri apa telingane tanggane? Lah iya, padahal Quran sudah menjelaskan, berdoalah memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rendah diri dan rendah hati, dan dengan suara yang lembut. Irih-irih hae suarane,
ojo banter-banter, paling banter kupingi dhewe sing krungu. Sampai Allah jelaskan innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Nek perintahin dongo dengan suara yang lembut, terus dongo sing bengok-bengok nyentak-nyentak niku wau termasuk melampaui batas apa mengikuti syariat kira-kira? Lah iya, ini ayat Allah loh ya, jelas sekali. Ayo sama-sama kita perhatikan. Pak, kula nek dongo sewantun kok. Walaupun suara saya keras, itu tadi. Astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kehadiratmu ya Allah. Rabbal baraya, ya Allah, engkaulah zat yang menguasai seluruh manusia. Ya Allah, engkaulah zat yang menguasai seluruh alam semesta. Astaghfirullah minal khotoya, ya Allah. Engkaulah ya Allah, aku mohon ampun seluruh dosa dan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh kemaksiatanku ya Allah. Rabbi zidani, ya Allah, tambahkan untukku ya Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa wafiqani, ya Allah, tolonglah aku amalan solihah, ilmu bisa beramal solih ya Allah. Artinya bagus, cuman kalau ini dibaca dengan keras ini bertentangan dengan surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Sekarang saya tanya, Bu, datang panjenengan, jenengan kersa jawab nggih? Pertanyaannya gumpil sangat. Kalau suwun dijawab dengan ikhlas, jujur dan benar. Nggih, Bu, nggih? Bu, jenengan kersa nggih diwayuh karo bapake? Mboten. Yektose kula mboten ingin membahas wayuh, hanya mencontohkan Allah yang berfirman ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, berdoalah memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut tadi, dengan rendah diri dan suara yang lembut. Dadak bapak ini bangun sepertiga malam yang akhir, ambil air wudhu, sholat. Ibu nderek nek nggurine tapi gak jamaah sebab keri sholat dewi sik kurang sak rakaat. Bapaknya sudah selesai berdoa tidak sesuai dengan Al-Quran tadi, dungane banter. Ya Allah, sungguh aku ingin segera bisa wayuh ya Allah. Kapan ya Allah aku bisa segera wayuh ya Allah. Ya Allah, lancarkan program wayuhku ya Allah. Ibu-ibu nek nggurine amin. Nggih Bu, nggih. Nggih Bu, nggih. Mboten. Ibu di belakangnya masih kurang sarekaat, atine terganggu dengan doa yang keras. Sama kalau di masjid ini ndonga suarane metu nang speaker, astagfirullah. Masjid-masjid tanggane musola iki juga terganggu dengan suara yang keras. Ibu tadi juga keganggu. Akhirnya khusyuknya hilang. Tenono, aku mari sholat, doaku lebih keras, lebih kejem dari doamu. Tenan dicawopetno. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dongo ibu-ibu bawanter Bu nek dongo. Ya Allah, sungguh aku tidak rela ya Allah kalau suami saya jadi wayuh ya Allah. Ya Allah, gagalkan program wayuh suami saya ya Allah. Bapak-bapak, amin. Gak mungkin sorbane dicopot, dikabyon, kurang ajar kon. Ibu-ibu tidak kurang sadisnya, sajadah yang berat dikabyukno pula nang bapak kon sing garakno kurang ajar. Mengapa? Karena doanya menyalahi syariat yang telah Allah tetapkan. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul
muqtadin. Coba kalau bapak-bapak mengikuti syariat Allah cara berdoa. Selesai salam, ibu kurang syariat, doanya ini yang dengar telinganya sendiri. Doanya sama seperti tadi di bolan-balen, ya Allah, sungguh aku ingin segera bisa wayuh ya Allah. Tapi bapak ibu gak krungu. Ya Allah, lancarkan program wayuhku ya Allah. Ibu mikir, waduh ini bapaknya penting banget dongane. Salatnya dicepetno, selesai salat, amin, amin, amin. Gitu. Yang sorenya tidak mau bahkan ngancam minta cerai, pagi harinya ngomong nang bapak, sudah pak, kalau sampan punya pandangan istri kedua, aku yang melamarkan untuk istrimu yang kedua pak. Karena doa bapak-bapak sesuai dengan Al-Quran, uda'u rabbakum tadarru'au wa khufyah innahu la yuhibbul. Mengapa tokoh harus demikian? Yaitulah syariat. Lebih jelasnya ayo kita buktikan dalam surah Qaf. Surah Qaf itu surah yang ke-50, ayatnya yang ke-16. Sebab di tempat-tempat lain itu, di tempat saya sana masih banyak ya. Akan tarawih itu sebelum takbir, usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada makmumal lillahi ta'ala. Ya. Itu konek mari traweh onok maneh nawaitu sauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Niat ingsun poso tutuko sedina sesuk saking nekani fardune wulan Ramadan, ikilah tahun krono Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Koyok bener. Padahal kalau kita lacak dengan surah Qaf ayat yang ke-16 mana? Ayat itu ya. Walaqad khalaqnal insana, itu juga tak tulis dalam tuntunan sholat sebagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 3. Itu tak tulis di sini tentang bahas masalah niat yang dikeraskan, sama juga sholat niat tarawih atau niat puasa. Di sini niat sholat. Walaqad khalaqna lan yakti teman-teman wis ndadekke sapa ingsun Allah al insana ing para manungsa. Jelas kan? Wa na'lamu lan pirsa sapa ingsun Allah ma ing apa wae tuwaswisu. Tak cepote iki. Tuwaswisu kang den bisikke bihi kelawan ma. Apa nafsuhu atine manungsa. Akulah yang menciptakan manusia dan aku maha mengetahui, dan apa yang diketahui Allah pasti didengar. Apapun yang menjadi cara jawane nite ati, Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Wis dipirsani karo Allah. Kemudian Allah firmankan, wa nahnu utawi ingsun Allah iku aqrabu luweh parek ilahi maring menungso min hablil warid tinimbang saking urat leher, urat nadi. Dan sungguh aku lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya. Pak, Bu, urat leher jenengan kentun teng griya napa katut ngriki? Katut ngriki nggih. Sangke dekatnya urat leher tidak pernah terlepas dari kita. Allah masih lebih dekat dari itu. Gimana kira-kira? Jadi nitiati nenggenati niat poso itu sudah Allah mengetahui. Allah gak usah didikte nawah itu sauma khotin, gak usah. Karena yang memerintahkan puasa di sini ada nit puasa ikhlas hanya karena Allah. Itu cukup, karena ya ayat ini walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Sekarang kalau tangklet malih datang jenengan, anak minta uang kepada ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu ini disandingnya, nek minta banter, tuh pak duit. Ini anak kayak gini kira-kira waras enggak ya? Itu tadi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, itu waras enggak kira-kira ya? Loh, aku nanyanya, sebab Allah itu lebih dekat dibanding urat leher. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu, kecuali Rasul contohkan. Terus binti saged dipahami? Saged dipahami? Itu sedikit cara menjaga kesucian bulan Ramadan. Ini kan waktunya sudah cukup ya, tinggal waktu dialog. Dilanjut. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi doa yang dipanjatkan dengan suara yang keras, tapi Rasul juga tidak mencontohkan. Doanya juga sholawat. Jenengan insya Allah juga hafal. Tadi saya dengar di kaset sebelum pengajian juga dikumandangkan dan diiringi dengan musik. Sholawatnya tadi saya dengar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jenengan pirsa sing aran sholawat niki? Pirsa jenengan? Nek jenenge sholawat, sholawat apa tadi? Ini namanya sholawat badar. Yang nulis sholawat ini, yang buat, yang ngarang sholawat ini namanya Kiai Ali Mansur dari Banyuwangi, mondoknya di Lirboyo Kediri. Itu diterangkan jelas nama beliau dan sholawat beliau itu di buku-buku. Kalau di sini tidak tak bawa, tapi di sana tadi saya lihat ada. Tapi itu ternyata bukan sholawat syar'i, bukan sholawat yang dicontohkan Nabi, tapi sholawatnya bid'i. Mengapa? Karena Nabi tidak disebut Nabi. Contohnya kan Allahumma sholli ala Muhammad, nama Muhammad. Tapi itu tadi enggak. Salatullah salamullah, tidak ala Nabi Muhammad enggak, tapi ala toha lah, ala toha. Ala toha rasulillah, entah Nabi toha Rasulullah niku enten ta? Tak balenin maneh, ibu-ibu koyo isik mentolongi aku maneh, gurung paham menawa, tak balenin maneh. Jenengan perhatikan Bu ya. Salatullah salamullah ala toha. Lah ini loh toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Loh nek ala yasin ini kan ala Nabi Muhammad kan, apa no ala yasin, ala Nabi Yasin, ala Rasul Yasin kan nggak ada. Nah, ini dipermasalahkan di dalam kebolehan mengganti nama Muhammad atau nama Ahmad dengan nama Yasin dan nama Toha. Pak, kula mboten sholawat Arab kaya sampean, kula bersair Jawa, walaupun lagunya sama, syairnya sama. Dadak sing adzan jenenge Afrohi, pujian repote dadi petani. Keganggu enggak kira-kira petani tadi? Salate gak keganggu enggak kira-kira Bu? Apa maneh waktune panen salate ora. Nah ini, Pak, kula mboten teng desa kaya sampean, kula teng kota, kula mboten tani, kula dagang. Kalau syairnya tak rubah gimana jenengan? Repote dadi pedagang, salate apa maneh waktune laris, durung salat ngakune. Lah padahal sales bakul sayur itu muter mulai pagi sampai siang nggak laku, sampai kangkung karo bayeme Bu garing. Dengar adzan masuk masjid karena itu waktu yang mustajabah. Maunya berdoa, ya Allah,
aku telah gagal panen ya Allah. Ya Allah, aku telah gagal untuk menjual daganganku ya Allah. Padahal anak dan istriku nunggu rezeki darimu ya Allah. Gantilah aku rezeki yang banyak yang berkah. Turah-turah kena kanggo ibadah haji menyang Makatul Mukarramah. Karepe ndonga ngono. Dadak kula bersair repote dadi pedagang. Keganggu enggak pedagang itu tadi? Salate arang apa maneh waktune laris durung salat ngakune. Kira-kira mengganggu orang yang sedang ibadah ini berdosa apa tidak kira-kira? Iya Pak, saya tidak pedagang, saya sopir, saya sholat di terminal. Tak ganti sairin nggone terminal, ono masjid saya baca sair. Repote dadi Pak supir, sholate gak di apa maneh waktune mampir ora sholat jenenge. Oh, sampean sing ngomong kafir lho ya, aku gak ngomong lho. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari ucapan-ucapan ini benar dan tidaknya jangan karena banyaknya yang mengamalkan, jangan karena yang mengamalkan berjobah dan bersorban, tapi kita harus cross check kepada Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Gimana bisa dipahami? Jadi ini nanti dalam rangka dialog, mungkin jenengan silahkan protes, silahkan bantah, tapi tolong tunjukkan Qur'annya, tunjukkan hadisnya. Kemudian kita bahas bersama-sama. Jangan hanya pokoke, jangan hanya opo jari kiai, jangan ngomong kiaiku santrine luweh akeh, luweh alim, jangan. Tapi ayo kita cross check. Mengapa? Karena panjenenganing para imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini rata-rata telah berpesan kepada kita umat Islam. Rata-rata pesannya kullu hadisin sahihin madhabi. Tiap-tiap hadis yang sahih itu loh madhabku, itu loh keputusan hukumku, itu loh hasil istimbat hukumku, istihadku. Terus Imam Asy-Syafi'i nambah, maka di kemudian hari kalau ternyata madhabku bertentangan dengan hadis yang sahih, aku nyatakan saya cabut, sama juga saya masih hidup ataupun saya sudah mati. Itu pun juga dibuktikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Di saat beliau beristihad di Baghdad, di Irak, dia terkenal dengan istihadnya, dengan madhabnya qaul qadim. Setelah hijrah ke Mesir, karena di Mesir di saat itu banyak ulama ahli hadis, maka Imam Syafi'i berguru kepada ulama-ulama ahli hadis. Salah satunya ulama ahli hadis di saat itu adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i sendiri yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu fikih, sekaligus bopo gurunya Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu hadis. Tiwang biyen niku gak gengsi berguru kepada muridnya. Imam Syafi'i contohkan. Setelah dia mengetahui hadis, ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan hadis yang sahih, Imam Syafi'i langsung mencabut pendapat-pendapat beliau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Maka terkenal dengan pencabutannya dengan istilah qaul jadid. Imam Ahmad bin Hambal lebih tegas lagi pesannya kepada kita. Kamu semuanya jangan sekali-kali ikut pendapat orang, siapapun orangnya termasuk saya. Sebelum kalian melacak, sebelum kalian cross check, benarkah pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Shahihah? Kalau benar silahkan ikut, kalau tidak jangan. Untuk itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kajian ini nanti kalau sudah ternyata amalan-amalan kita itu tidak sesuai dengan hadis yang sahih, ya kita tinggalkan. Termasuk akikah tadi. Akikah itu kalau sudah Rasul jelaskan hari ke-7 ya sudah.
paling pol dikalikan 2 menjadi hari yang ke-14. Lumayan masih bisa dijadikan dasar hukum. Kalau belum punya kambing dikalikan 3 menjadi hari yang ke-21, ya sudah, itu amalan sunnah, nggak usah dikodoi. Sama dengan poso Senin, pas Senin gak iso poso terus dikadai poso Selasa, ya nggak ada. Engko ndangke moro-moro akikah dibarengno sunatan. Sing disunatke wis umur 20 tahun umpamanya. Ya jangan, nggak ada tuntunan seperti itu. Atau dibarengno karo nikahan, jangan. Ono maneh dibarengno karo slametan ke3 hari, 7 hari. Jadi nyelameti mboke sambil akikah, itu enggak ada contoh. Ada lagi yang arep berangkat haji krono belum akikah, dikandani karo kiai ini, mbuh kiai ini nggih dasar apa? Gak sah hajine nek gak akikah dhisik, kamu masih tergadekan. Ini enggak ada dalil. Kalau sunnah itu sudah lepas, ya kita mengamalkan sunnah berikutnya, bukan mengkodoi sunnah yang telah lepas waktunya. Sama dengan poso Senin tadi loh ya. Kalau Senin kita nggak bisa puasa, ya nggak ada istilah ngodoi poso Senin terus poso nunggone hari Selasa, enggak. Akikah hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21, kalau itu sudah lepas ya sudah. Sebab hadisnya sangat dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu, Rasul mengakikoi dirinya pada usia ke-40. Silahkan baca Syarah Bulughul Maram yang namanya Subulus Salam, bab akikah, jelas sekali di sana, termasuk mencukur bersih tadi diulas panjang lebar. Jelas ya, jadi akikah itu hari yang ke maka yang benar-benar ada peringatan hari ke-7 itu memang kelahiran jabang bayi, bukan orang mati. Paham panjenengan? Paham panjenengan? Yang ada peringatan hari ke-7 itu adalah kelahiran jabang bayi, bukan orang. Ini jangan salah. Mengapa kita kok harus seperti itu? Karena Rasul tidak pernah mencontohkan. Seumur hidup Rasul sekalipun tidak pernah mengamalkan. Kalau kita mengada-ada amalan itu, resikonya berat sekali di hadapan Allah. Coba perhatikan, Rasul pernah ditinggal wafat oleh kakek neneknya, gak pernah mengadakan itu. Rasul juga pernah ditinggal wafat oleh ayah dan ibu tercintanya, tidak mengadakan itu. Rasul pernah ditinggal wafat oleh istri tercintanya Khadijah al-Kubra, juga tidak mengadakan 7 hari. Rasul ditinggal wafat, tumpuan harapan putra satu-satunya laki yang bernama Ibrahim, juga tidak pernah mengadakan itu. Rasul wafat, para istri dan sahabat juga tidak pernah mengadakan acara itu. Imam Asy-Syafi'i menyatakan tegas dan jelas, transfer pahala ila hadiratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'inal kiram syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Khususon ila Pak Min, Bapak kampret, wambok tumbuh, wambok cikrak, wa usulihim wa furu'ihim wa ali silsilatihim syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ya, amalan-amalan yang tidak ada sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini loh yang menimbulkan perpecahan. Kalau kita semuanya benar-benar menginginkan ukhuwah Islamiyah ini benar-benar menjadi kenyataan, tidak sekedar mimpi, tidak sekedar harapan, mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Pasti ukhuwah ini akan terjalin. Mengapa? Karena Allah telah firmankan di dalam kitab sucinya Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Lah ini lho ya. Wa'tasimu lan padha gegondelano nira kabeh
bihablillahi kelawan tali agamaning Allah, syariat yang telah Allah tetapkan, yang telah Rasul contohkan, jami'an kelawan sekabianing kabeh. Kalau semua umat Islam ini telah benar-benar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meninggalkan seluruh bid'ah, sudah barang tentu tidak akan terjadi perpecahan, dan perpecahan ini larangan agama. Maka Allah firmankan wala tafarroku, dan janganlah kamu berpecah belah. Kalau kita semuanya sudah kembali Al-Quran dan As-Sunnah, kita sama-sama tahu Tuhan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sama, yakni Nabi Allah Muhammad alaihi salam. Kitab suci kita sama, yakni Al-Quranul Karim. Kiblat kita sama, yakni Ka'baitullah. Sudah jelas kalau itu kita sadar celah-celah untuk perpecahan tidak ada. Yang mengakibatkan perpecahan itu karena amalan-amalan yang tidak mencontoh amalan ibadah yang Rasul contohkan. Gimana? Bisa difahami? Maka Allah firmankan juga dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31 dan 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, munibina ilaih wattaquhu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin. Munibina podo bali bertaubat menyangar sodat Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaquhu dan bertakwa kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat, wala takunu minal musyrikin dan janganlah kamu seperti orang-orang musyrik. Terus siapa dan apa bentuk kemusyrikan yang Allah sebutkan itu? Allah jelaskan sendiri dalam surah Ar-Rum ayat yang 32. Alladzina tafarraqu, yakni orang-orang yang memecah belah agamanya. Ternyata itu memecah belah agamanya. Dan mereka bangga dengan apa yang diamalkan dalam kelompoknya, dalam alirannya, dalam ormasnya. Padahal itu tidak boleh. Kita tidak boleh bangga. Ar-Rum ayat 32. Jelas ya? Minal ladina yaiku wong-wong akeh tafarraqu kang padha mecah belah agamani. Sapa ya wong-wong akeh, wa kanulan ana sapa ya si wong-wong akeh iku siaan terjadi berpecah belah. Islam ini subhanallah jadi tidak hanya puluhan, bahkan ratusan sampai ribuan di dunia ini, aliran-aliran, golongan-golongan. Allah jelaskan kullu hizbin, utawi saben-saben kelompok, saben-saben golongan, saben-saben aliran, saben-saben ormas, bima ladaihim farihun, bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, bangga dengan apa yang ada pada ormasnya, bangga dengan apa yang ada pada alirannya. Padahal kita hanya boleh bangga dengan Islam, dengan iman, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Maka dari aliran apapun kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah harus ditinggalkan. Kita nggak usah tersinggung kalau ada orang yang mengingatkan amalan sampan kok beda dengan amalan Rasul. Kita nggak usah nunggu diingatkan, nggak usah tunggu diaru-arui. Kalau jelas itu nggak sesuai dengan Quran Sunnah ya sudah, kita tinggalkan seperti Imam Syafi'i tadi. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk sesi dialog mungkin. Untuk itu mari kita benar-benar memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meniatkan ikhlas karena Allah untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan mungkin panjenengan nanti tidak puas pula dengan dialog, dengan jawaban saya, maka sudah tak tuliskan buku yang kecil-kecil ini tentang sholat dan zikir.
Dan khusus untuk buku-buku kecil ini saya berharap kepada panjenengan, mari kita sama-sama berdakwah. Ini saya contohkan sholat dulu, kalau ngangkat tangan kan tinggi. Yang kanan ini menghadap ke Singapura, yang kiri ini menghadap ke Australia. Terus muter. Nah, lah yang muter gini ini perasaan saya dulu itu benar karena mendahulukan tangan kanan. Ternyata nggak ada contoh dari Rasul. Maka di buku ini saya mohon maaf. Kemudian yang benar juga sudah tak contohkan. Dulu saya di samping muter ini penceng. Padahal nggak ada contoh penceng takbir nempelkan dadan. Yang ada itu kan Allahu Akbar paling tinggi setara dengan telinga, rawahu Muslim. Yang muttafaqun alaih sejajar dengan bahu. Menaruhnya tapak tangan ditempelkan di punggung tapak kiri, ditempelkan di dada. Atau tapak tangan memegang pergelangan tangan kiri, atau tangan kanan memegang lengan. Ini hadisnya jelas muttafaqun alaih. Tapi sing diputer, sing penceng tadi nggak ada. Padahal saya dulu mengamalkan bertahun-tahun. Itu sudah tak rana, tak cabut. Mungkin nanti jenengan ketemu seperti seperti salat saya dulu, jenengan bisa dakwah dengan buku kecil ini. Saya biar ada temennya. Sama-sama mendakwahkan Quran dan Sunnah. Ibu-ibu, donga dinunga nggih Bu nggih? Kula jenengan dongakno sida munggah swarga, jenengan kula dongakno kersa Bu nggih? Lan donga dinunga muga-muga kula jenengan selama hidup ini istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah sesuai dengan contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jenengan dongakno kula bangun pondok niki segera rampung. Alhamdulillah sing wis mari itu juga langsung ditempati untuk kajian. Saya walaupun sering keluar tapi saya juga memanggil ustadz dari Surabaya setiap 1 bulan 2 kali. Untuk itu dengan buku ini saya berharap buku ini nanti jenengan ganti, ini gambar pondoknya yang saya rencanakan ada di sini dan gambar logonya. Nanti saya berharap jenengan punya uang, di depan sana sudah disiapkan, jenengan ganti uang 10.000 saja. Buku kecil ini loh ya. Kemudian nanti saya punya rencana dan yang sudah seperti itu uang jenengan tak bawa pulang, nanti tak serahkan kepada panitia pembangunan biar dibuat beli semen. Lumayan kan? 10.000 buat beli semen dapat sak kobokan. Iya, kalau jenengan protes, Pak, tak tukune 50.000 oleh sak monggo, kula mboten meksa. Insyaallah demikian. Dan buku-buku yang lain ya, karena di kita itu mengapa toh kok masih banyak orang yang mempertahankan bid'ah dan bid'ah. Karena ini kesalahan kiai-kiai masih ada yang mempunyai kefahaman adanya bid'ah hasanah. 1954 alamat Dusun Kutuk, RT 2 RW 1 Banaran Kandangan Kediri, pekerjaan guru. Dengan ini menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di dalam forum-forum pengajian yang isinya membid'ahkan, mengafirkan, mensyirikkan amaliyah NU adalah salah. Maka dengan ini saya mohon maaf kepada habaib, para ulama dan seluruh warga NU, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan apabila di kemudian hari saya melanggar pernyataan ini, saya siap menerima sanksi dalam bentuk apapun dan sanksi hukum. Apa yang saya sampaikan dalam ceramah tidak mewakili ormas apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya. Bantul, 25 April 2014. Saya yang menyatakan Afrofi Abdul.